Atau gimana? Enggak gini. Dulu itu saya tuh paling males sama matematika. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sobat Binker. Kembali lagi di acara Bigur Bincang-Bincang Guru. Dan kali ini bersama saya Patah Saputra. Saya ditemani oleh seseorang yang sudah tidak asing di dunia kerja ternyata. Silakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Setia Ratna Dewi. Saya sudah mengajar di SMK Bina Kerja sekitar 4 tahun ya. 4 tahun kalau hitung-hitung sih sepertinya. Ya, sekarang Bustia sibuk apa dalam masa pandemi ini? Untuk masa pandemi ini seperti biasa, guru tetap sibuk untuk memberikan pembelajaran jarak jauh, bahkan untuk praktik pun kita tetap harus dilaksanakan walaupun menggunakan aplikasi baik Zoom ataupun Google Meet dan juga Classroom begitu. Itu apa tah? Oh gitu ya Bustia. Dan saya nih mau banyak nanya nih Bustia nih. Ya. Ada beberapa pertanyaan nih buat Bustia. Apa? Bustia tuh gabung ke Bina Kerja tuh sejak kapan dan gimana gitu ceritanya bisa gabung ke Bina Kerja? Oke. Ini baru pertama ya saya ditanya seperti ini. Pertama saya gabung di Bina Kerja itu pada saat saya masih ingat di awal bulan Maret, SMK Bina Kerja itu sedang membutuhkan guru tambahan seperti itu. Nah, di awal bulan Maret itu saya diminta untuk mengirimkan surat lamaran. Setelah itu diwawancara oleh kepala sekolah, oleh yayasan juga, dan juga oleh kurikulum. Setelah itu ya tidak langsung mengajar di mata pelajaran yang saya ampu apatah. Jadi saya bantu dulu mata pelajaran yang lain yang memang dibutuhkan gitu. Jadi semua itu tidak mudah bagi saya untuk belajar mengajar di sini, karena untuk SMK itu saya masih sangat minim, apalagi untuk pengalaman, karena pada saat saya PPL, kalau keguruan itu pasti ada PPL. Kalau pada saat saya PPL itu saya sekolahnya itu SMA. Kalau SMA itu siswanya ya kita bisa bandingkan sedikit lebih lebih disiplin gitu. Tapi pada saat saya mengajar di SMK baru merasakan, oh iya ini mungkin yang guru-guru lain rasakan, bahwa mengajar itu tidak mudah, dan juga memang yang seperti ini yang harus dialami, bukan hanya mengajar siswa yang enak gitu ya, enak dalam artian mudah untuk diajarkan, tetapi sebenarnya ini yang dibutuhkan oleh guru gitu. Nah, ada lagi nih, sebelum bergabung di Bina Kerja, Bustia tuh kerja di mana atau kuliahnya di mana ya, gitulah cerita dulu ya, ke belakang lah gitu. Baik, saya kuliah di Yogyakarta. Saya kuliah di Jogja di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Setelah itu saya tidak langsung mengajar apatah. Mungkin orang lain merasa bahwa saya mah 2 tahun belum dapat kerja, sedih gitu ya. Saya juga mengalami, dan memang persaingan itu sangat ketat gitu loh. 1 tahun saya hampir 1 tahun saya tidak bekerja. Istilahnya tidak ada pekerjaan yang bisa saya lakukan kecuali di rumah tidur, makan, seperti itu ya. Untuk pekerjaan sendiri 1 tahun saya nganggur. Setelah itu saya mendapatkan tawaran untuk menjadi guru bantu
bukan untuk menjadi guru pengajar, untuk menjadi guru membantu PPDB. Jadi awal saya memasuki dunia pekerjaan itu tidak mudah gitu loh. Oh begitu ya Bes ya. Itu jadi guru itu emang cita-cita dari kecil atau emang pas udah kuliah aja pengen jadi guru atau gimana? Enggak gini. Dulu itu saya tuh paling males sama matematika. Waktu dulu SMA itu saya merasa walaupun saya IPA gitu ya, masuk ke SMA jurusan IPA, tapi saya males kalau misalnya matematika karena pusing gitu. Mata pelajaran yang paling sulit bagi saya adalah matematika, dan saya nggak mau ketemu lagi sama matematika. Setelah itu pada saat saya menjelang UN, ditanya oleh ayah saya kan, mau kuliah di mana, jurusan apa? Udah kamu ini aja, farmasi. Pikiran saya farmasi itu pasti kimia, pokoknya berhubungan dengan IPA, dan yang saya tuh tidak suka. Akhirnya saya memilih jurusan bahasa agar tidak bertemu dengan matematika. Ternyata itu salah, karena tetap pada saat perkuliahan statistik itu masih ada, dan itu matematika itu juga lebih sulit lagi menurut saya. Jadi menurut saya semua pembelajaran itu wajib dipelajari, semua mata pelajaran wajib dipelajari. Namun mungkin kita bisa memilih salah satu yang menurut kita bisa kita olah lebih dalam lagi. Itu begitu ya Bes ya. Nah, lanjut ya Bes ya pertanyaannya ya. Lanjut. Selama 4 tahun ini gimana nih perasaan Bes Tia udah menjadi guru, dan kebayang nggak gitu, oh jadi guru tuh kayak gini ya gitu kan? Bes Tia termasuk guru muda ya dari yang lain guru lah, muda gitu. Jadi gimana gitu Bes Tia perasaannya udah jadi guru sekarang, merasa udah cita-citanya udah tercapai atau gimana gitu? Cita-cita saya belum tercapai gitu. Dulu pada saat saya lulus kuliah itu, yang ingin saya buat adalah rumah belajar untuk anak yang tidak mampu. Pernah saya buat rumah belajar, mungkin nanti Pak Riki saya minta tolong untuk dimasukkan ya nanti linknya ya. Saya punya YouTube waktu itu, ada linknya di situ. Itu khusus untuk mengajar anak-anak yang bukan tidak mampu ya. Saya pengen membuat yang seperti itu, tapi saya coba dulu di lingkungan yang saya tahu gitu. Nah setelah itu hampir 1 tahun itu yang saya nganggur itu saya minta dukungan, saya minta buku bekas dari tetangga, saya beli papan tulis putih untuk mengajar anak yang tidak mau sekolah, yang tidak mau bertemu dengan teman-teman karena alasannya sesuatu gitu. Nah, saya ingin mengembangkan apa yang saya dapat di kampus saya dulu di masyarakat itu sebenarnya. Setelah itu dipikir-pikir, waduh, bener ya kalau misalnya jadi guru bukan hanya materi yang harus kita capai gitu, tapi juga kita harus mengabdi kepada masyarakat gitu. Yang saya sedihkan kita tuh kadang selalu berpikir jangan naon sih ngajar ngukos gitu, padahal namanya guru itu harus mau mengabdi kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa gitu. Tapi yang saya lihat di lingkungan, ya kita bisa lihat ya, ditanya dulu uangnya berapa gitu kan, padahal yang saya rasakan bukan hanya sekedar materi, tapi juga kepuasan batin. Itu cita-cita saya Nah begitu ternyata ceritanya, teman-teman yang menonton
ternyata menjadi guru itu tidaklah mudah seperti yang kita pikirkan. Dan masih ada lagi pertanyaan. Dalam tahun ini kan mestinya ada masalah pandemi juga. Nah, gimana caranya Bustia mensiasati mengajar dengan cara jarak jauh tapi siswa itu pada ngerti gitu? Ya, permasalahan pertama pada saat pandemi ini, pada saat saya sudah melahirkan. Pada bulan Maret, saya masih ingat waktu itu kita mau UN ya, Bustia udah menikah ya? Oh iya, saya sudah menikah. Saya sudah menikah, sudah punya 2 anak kembar gitu ya. Nah, pada saat saya selesai melahirkan, setelah itu kembali ke sekolah bulan Maret, awal Maret, di pertengahan Maret pada saat saya mau mengajar kembali, mau UN kalau tidak salah, pada saat itu diputuskan bahwa semua dibatalkan, UN dibatalkan gitu ya Pak Riki ya. Setelah itu proses langsung diganti dengan proses pembelajaran jarak jauh. Itu membuat saya bingung. Pertama, memang kendalanya adalah satu waktu juga. Lalu yang kedua adalah cara kita mengajar. Akhirnya disiasati bahwa menggunakan WA. Ternyata pakai WA pun juga tidak dikerjakan gitu. Kenapa tidak dikerjakan ya? Karena tidak punya handphone. Tidak semua siswa memiliki handphone gitu kan. Akhirnya dibuat lagi oleh atasan yang berwenang strategi-strategi yang bisa dilakukan. Akhirnya saya membuat LKS modul seperti biasa untuk dilaksanakan atau dikerjakan di rumah. Memang agak sedikit sulit karena bahasa Indonesia itu masih perlu praktik gitu ya. Jangan salah, tetap materi itu harus dijelaskan juga, tidak boleh sampai ada yang tidak dijelaskan. Kesalahan yang saya lakukan atau yang mungkin beberapa kali saya lakukan adalah saya hanya mengirimkan tugas di Google Classroom. Sudah, sok silakan kerjakan. Terus bagaimana Bustia caranya membagi waktu itu antara keluarga, anak, sama pekerjaan? Itu kan butuh itu ya, waktu yang harus kita atur lah. Nah, Bustia gimana cara mengatur waktunya biar bisa sama anak juga, bisa kerjaan juga, terus bisa ya sama teman juga kan harus bersosialisasi ya. Jadi Bustia gimana caranya mengatur waktu buat itu untuk semua ya? Pertama, saya dari awal sudah berkomitmen dengan suami bahwa saya tetap mengajar karena yang diinginkan oleh orang tua saya adalah saya tetap berkarir. Setelah itu dibuatkan jadwal saya di sekolah sampai jam berapa, pulang jam berapa. Setelah ya intinya ada jadwal tertentu. Dulu itu pada saat saya 6 bulan awal setelah melahirkan, saya sudah minta izin Pak untuk kalau misalnya saya boleh ya gitu ya jam 12 atau jam 2 pulang gitu. Setelah itu diizinkan, tapi saya merasa pekerjaan saya tidak maksimal. Ada kekhawatiran bagi saya juga gitu ya, karena bukan hanya mengajar tapi juga ada beban lain yang ditugaskan oleh saya kepada saya gitu. Hal itu yang membuat saya merasa bahwa saya tidak profesional. Dalam artian saya harus bisa ada di rumah tapi juga ada di lingkungan sekolah, karena sekolah juga istilahnya membayar saya untuk bekerja di situ gitu.
Untuk saat ini sih memang waktunya agak sedikit ditambah gitu ya Afatah. Pada saat awal kan jam 12 atau jam 2 gitu ya. Nah sekarang saya mengikuti jam pulang kerja suami saya, jadi jam 3 atau jam 4 saya dijemput gitu. Tapi memang masih fleksibel juga gitu ya. Menurut Bustia gimana nih, udah selama 4 tahun ya bergabung di Bina Kerja, gimana situasi sekolahnya atau gimana lingkungannya, anak-anaknya, apa aja hal yang paling Bustia tuh berkesan atau dalam selama mengajar di Bina Kerja ini, apa yang paling berkesan di Bustia gitu, apa yang saya lakukan gitu yeah. Ya. Saya pertama kali masuk ke sini sampai saat ini saya sudah melihat banyak progres yang menarik gitu, banyak progres yang maju gitu, terutama dalam infrastruktur, lalu juga sarana prasarana, gurunya pun saat ini menurut saya yang terbaik mungkin ya di antara mungkin yang lain-lain. Lalu juga ada beberapa hal yang saya kerjakan dan saya puas. Itu pada saat saya membuat acara untuk mata pelajaran seni budaya dengan menampilkan kreativitas dari setiap kelas dan guru menjadi penilainya. Nah itu katanya, saya juga tidak tahu ya apakah benar atau tidak, katanya itu baru pertama kali di sini gitu. Jadi saya merasa saya seneng nih, pekerjaan saya itu dibayar dengan hasil yang memuaskan gitu. Nah terakhir Bustia nih, kan sekarang udah masuk masa PPDB ya Bustia ya. Untuk menarik siswa baru masuk ke Bina Kerja, apa kata-kata atau motivasi Bustia di SMK Bina Kerja ini yang bisa membuat motivasi anak-anak tuh biar bisa masuk ke sini gitu. Apa hal yang menarik di Bina Kerja atau nanti kalau masuk ke Bina Kerja bakal ketemu Bustia lah gitu ya. Untuk semua calon siswa SMK Bina Kerja, silakan masuk ke Bina Kerja. Anda akan mengetahui bagaimana guru profesional yang ada di Purwakarta mengajar dengan sepenuh hati. Selain itu juga infrastruktur dan juga sarana prasarana sudah sangat memadai ya Pak Teh ya. Kami juga setiap ruangan memiliki AC dan juga CCTV yang dapat menjadi salah satu keunggulan sarana di SMK Bina Kerja. Selain itu juga guru-guru di sini ramah dan juga profesional. Jadi silakan bergabung dengan SMK Bina Kerja untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Gitu Pak. Yaudah, terima kasih teman-teman semuanya. Tak terasa udah beberapa menit kita ngobrol bersama Bustia ya di podcast Bina Kerja ini. Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel official Bina Kerja. Dan akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bustia juga saya undur diri. Terima kasih. Dadah.